Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku semua yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Terima kasih telah menyimak kajian dari Tuan Guru Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Apa yang didakwakan oleh beliau memang benar. Berhala-berhala itu sesungguhnya berada di dalam diri kita masing-masing. Selama kita masih merasa keakuan diri kita lah yang ada, selama itu berhala itu akan muncul. Untuk memeranginya kita harus punya ilmunya. Kita harus belajar, harus berguru, supaya kita mengenal akan sejati diri kita yang sebenarnya. Dari saya sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang nantinya akan kami sampaikan betul-betul menjadikan tambahnya satu hidayah, tambahnya satu ilmu, dan juga tambahnya satu hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, kami akan membahas terkait di dalam surat An-Nisa ayat 76. Di situ disebutkan bahwasanya perbedaan antara orang-orang yang perbuatannya karena Allah betul-betul atau karena selain Allah. Allah bersabda di dalam ayat tersebut, alladzina amanu yuqatilu fi sabilillah. Ini bagian orang-orang yang ketika melakukan apapun, beliau itu hatinya condong kepada Allah, dan ini yang disebut sebagai fisabilillah. Hati yang condong karena Allah itu adalah di saat ketika secara jasmani melakukan apapun, keadaan rohani panjenengan itu dikatakan karena Allah. Jikalau betul-betul ini wajah tu wajia, pengaplikasian ini wajah tu wajia itu adalah rasa di dalam dada ini bukan kita yang melakukan sebagai makhluk. Bukan si A, si B, si C yang bisa melakukan sebagai makhluk, bukan. Tetapi di dada rasa yang muncul, iman yang muncul, keyakinan yang muncul itu keyakinan yang ihsan. Keyakinan di mana rasa hidup ini, akunya Allah ini yang bisa melakukan. Ini yang kusebut sebagai yuqatilu fi sabilillah. Yuqatilu itu bisa diartikan berperang, mematikan keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan, dan ketika saat itulah, zona disitulah dikatakan fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Sederhana dan mudah kita untuk mengetahui
perbedaan antara orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah dan tidak. Lah, golongan yang pertama ini Bapak Ibu tidak terbatas. Artinya dalam hal melakukan apapun, baik di dalam ibadah murni maupun tidak murni. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, walladzina kafaru iku yuqatiluna fi sabilit tauhid. Orang-orang kafaru itu adalah orang-orang yang hatinya tertutup. Tertutup dengan apa? Keakuan kita sendiri. Keakuan makhluk di dalam dada. Yang bisa melakukan ini, itu, punya ini, punya itu. Iku yuqatiluna fi sabilit tauhid. Dia itu berperang atau melakukan itu di dalam jalannya tauhid. Tauhid itu kalau satu sisi bisa diartikan berhala. Mengapa harus berhala? Disebut berhala karena ada kaitannya dengan penyembahan. Dikatakan berhala. Berarti keadaan hati kita dalam kondisi al-aghyar. Yang awal tadi disebut mingkol bin zahidin. Yang kedua, kolbin rohibin. Hati yang dipenuhi dengan berhala-berhala. Togut, berhala. Berarti kita pada hakikatnya itu melakukan apapun itu karena berhala. Faqatilu awliya asyaiton. Mereka itu menjadikan setan itu sebagai penyembahan penolongnya. Berarti golongan kita baik ketika sholat atau ketika apapun, melakukan apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, terasa kita itu nggak terasa, maksud kami nggak terasa kalau itu kita menyembah selain Allah. Dan setan itu yang kita jadikan sebagai penolong. Disebut asyaiton. Itu adalah makhluk, perkara selain Allah. Berarti ketika kami, kondisi hati ini merasa kita makhluk yang bisa melakukan hal tersebut, maka inilah golongan kita yang disebut Allah sebagai walladzina kafaru yuqatilu fi sabilit tauhid. Kita nggak mau Pak berpisah dengan tauhid itu, hati kita nggak mau. Atau boleh saya katakan tauhid itu secara bahasa hakikat adalah asyahwatu minat dunya. Kesenangan-kesenangan dari yang bersumber dari perkara-perkara yang ada kaitannya dengan dunia. Bapak Ibu rahimakumullah. Ayat ini jelas menurut kami memperingatkan terhadap kita, hati kita, membedakan di antara dua golongan tadi. Golongan yang pertama adalah golongan memang semua perbuatannya karena Allah. Yang kedua adalah karena tauhid atau karena syaitan. Mengapa kita tidak merasa kalau kita itu masih anak buahnya setan? Sekalipun apapun yang kita lakukan itu Pak,
baik dipandang manusia baik ataupun buruk, tetap hati. Ini menurut kami itu hati ya, atau ruhaniyah kita dalam kondisi menjadi budaknya setan. Mudah-mudahan kita kalau masih ada di situ, Allah selamatkan hati kita. Mudah-mudahan Allah memindah kita dari zona hati mingkol bin rohibin untuk menjadi hati mingkol bin zahidin. Bapak Ibu, hal ini mengapa harus saya sampaikan? Karena kebanyakan hati kita sebagai manusia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ingat, jikalau hati dalam kondisi yang seperti ini, Allah bersabda, alhaakumut takatsur, menjadikan hati kita lalai pada Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kematian kita. Naudzubillahi min dzalik. Ingat, kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya menganggap panjenengan semua umat manusia sebagai saudaraku sendiri. Sehingga gak ada salahnya antara saudara satu terhadap yang lain itu kami berbagi nasihat. Kami pun juga begitu akan menerima nasihat dari semua kalangan, dari sudut manapun. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit pertemuan kita dalam hal perbedaan antara golongan satu dengan golongan yang lain, mudah-mudahan sebagai cambukan hati kita yang masih dalam kondisi hati kurang baik, semoga bisa kita terima. Dan kita hanya satu. Oleh karena kita di dunia tidak selamanya, semoga kita dibukakan pintu yang gelap menjadi pintu yang terang. Mungkin ini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.